Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Islami. Di video kali ini saya akan membahas tentang sikap muslim terhadap virus corona. Sebelum tonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Para calon jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah. Betapa kita ketahui saat ini hampir seluruh belahan dunia sedang dilanda dengan musibah yaitu menyebarnya wabah virus corona COVID-19 yang hingga kini belum nampak obat yang mampu menyembuhkan penyakit ini. Kondisi di beberapa negara bahkan sudah melakukan pemblokiran orang-orang masuk maupun keluar dari negara tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu cara efektif untuk membatasi ruang gerak manusia yang terinfeksi agar tidak menularkannya ke orang-orang lain yang sehat. Sejak awal Maret tahun 2020 ini jamaah umroh dari seluruh wilayah harus mengalami penundaan keberangkatan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Arab Saudi melakukan pengamanan negaranya dari kemungkinan terburuk yang dapat ditimbulkan oleh virus corona COVID-19. Lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal ini? Tentunya harus ada batasan-batasan syariat. Inilah sempurnanya agama Islam. Dalam kondisi musibah Islam telah mengatur bagaimana umatnya harus bersikap. Bukan hanya sekedar ukuran akal saja, namun ada prinsip ketuhanan yang harus kita pegang dalam menyikapi musibah yang melanda. Berikut ini kami salin artikel yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Abdul Twasikal dalam khotbah Jumat. Amma ba'du, ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat penuh berkah ini, kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Berikut adalah beberapa nasihat dari Syekh Prof. Dr. Abdul Razak Al-Badr, guru besar di Universitas Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi, yang kami ringkaskan dan kembangkan bagaimana kita seharusnya menghadapi virus yang satu ini. Pertama, tawakal kepada Allah. Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakal kepada Allah. Ingatlah segala sesuatu atas kuasa Allah dan sudah menjadi takdirnya. Ayat-ayat dan hadits-hadits berikut jadi renungan kita. Dalil pertama. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Tagabun 11. Kedua, menjaga aturan Allah. Ingatlah kalau kita menjaga aturan Allah, memerhatikan perintah dan menjauhi larangan, pasti Allah akan menjaga kita pula. Dalam nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2516, Ahmad, 1:293, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, 14:408. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Ketiga, ingatlah keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim, nomor 2999. Keempat, lakukan ikhtiar dan sebab. Lakukanlah sebab dan lakukan berbagai upaya untuk mengobati penyakit. Berobat dan mencari sebab tidaklah bertentangan dengan tawakal. Dalam hadits disebutkan tentang khasiat kurma. Barang siapa di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka ia tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 5779 dan Muslim nomor
2047. Kelima, perkuat diri dengan zikir, terutama sekali rutinkan zikir pagi dan petang. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5088, Tirmidzi nomor 3388, Ibnu Majah nomor 3388. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Keenam, jangan percaya berita hoaks dan pintar-pintar menyaring berita. Wajib bagi setiap muslim tidak hanyut dan terlena dengan kabar-kabar dusta atau kita biasa sebut dengan hoaks. Misal berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial dan kurma harus dicuci bersih karena mengandung virus corona yang berasal dari kelelawar. Ini info yang tidak benar. Virus corona bisa disembuhkan dengan bawang putih. Faktanya, menurut ahli vaksin dari Omni Hospital Pulomas, Dr. Dirga Sakti Rambe, klaim bawang putih dapat menyembuhkan virus corona bisa dipastikan tidak benar alias hoaks. Menurutnya hingga saat ini belum ada obat atau vaksin yang teruji bisa menghalau virus. Ditegaskan juga oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Dr. Mindra Wawuruntu bahwa belum ada vaksin maupun obat untuk virus corona baru ini. HP Xiaomi buatan China dapat menularkan virus corona. Yang benar virus corona tidak bisa hidup jika menempel di benda mati. Seorang muslim harus pandai menyikapi berita dengan cross-check terlebih dahulu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat 6. Ketujuh. Bersabar. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 155-157. Ingatlah musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama, bukan musibah dunia. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Syurai Al-Qadi rahimahullah ia berkata, sesungguhnya aku ditimpa musibah dan aku memuji kepada Allah karena 4 hal. Aku memuji Allah atas ujian yang tidak lebih besar dari yang menimpa ini. Aku memuji Allah tatkala aku diberikan kesabaran atasnya. Aku memuji Allah karena diberikan taufik mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hingga menggapai pahalanya. Aku memuji Allah karena musibah yang menimpaku bukan musibah dalam agamaku. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kita terhindar dari penyakit yang membahayakan ini, amin amin ya rabbal alamin.